Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa ternyata kalau tidak besok atau lusa insyaallah kita sudah masuk di bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan bersama, bulan yang memberikan banyak pengharapan bagi kita, harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan untuk meningkatkan ketakwaan, harapan untuk dimasukkan oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk bisa beribadah di bulan tersebut dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bukan fikih Ramadannya, tetapi tentang hikmah-hikmah dari bulan Ramadan yang dengan bulan Ramadan tersebut bisa memberikan tarbiyah bagi kita, peningkatan akidah dan akhlak dengan bulan berpuasa di bulan Ramadan. Di antara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari berpuasa di bulan Ramadan, dan ini yang paling utama adalah dengan berpuasa kita akan meraih ketakwaan, dan itu tujuan utama. Jadi sebenarnya Ramadan ini hanyalah sarana untuk meraih ketakwaan. Maka seorang kalau ingin tahu apakah Ramadannya sukses atau tidak, bisa dilihat dari hasil setelah dia melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Apakah takwanya bertambah, meningkat ataukah tidak? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi itu adalah tujuan dari inti daripada puasa, untuk meraih ketakwaan, ya. Sebagian ulama mengatakan kita bisa melihat puasa kita diterima oleh Allah atau tidak setelah selesai berpuasa. Ya, jika ternyata kondisi kita semakin baik, berarti insyaallah puasa kita benar. Ya, tapi kalau kondisi kita semakin buruk, semakin jauh dari Allah, berarti puasa kita ada yang tidak beres. Ibarat ada mobil dimasukkan dalam bengkel, kemudian setelah dikeluarkan, setelah diperbaiki oleh para petugas di bengkel selama berhari-hari, setelah dikeluarkan ternyata mobilnya lebih baik, berarti bengkelnya beres, ya. Tapi kalau ternyata setelah dikeluarkan mobilnya tambah rusak, berarti bengkelnya enggak beres, ya. Berarti ada yang salah dalam bengkel tersebut. Sama seperti ibadah puasa. Kalau kita dalam menjalankan puasa ternyata kita tidak bertakwa kepada Allah, berarti ini ada yang tidak beres dengan puasa kita. Makanya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ingatkan, ada di sana orang-orang yang berpuasa namun dia tidak meraih kecuali lapar dan dahaga. Karena Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min qiyami min siyami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Secara hukum fikih puasanya sah, tapi secara pahala enggak ada. Ini ada seperti dalam model Islam ada. Ada orang yang secara fikih sah tetapi pahala enggak ada. Seperti orang puasanya sah namun pahalanya enggak ada. Seperti ada orang salatnya sah namun pahalanya enggak ada. Contohnya siapa? Contohnya orang yang kedukun. Man atakahinan au arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal, maka tidak diterima pahalanya salatnya selama 40 hari. Secara sah salatnya sah, tetapi 40 hari salatnya tidak diterima. Contoh seorang yang berhaji, dia berhaji dengan uang haram, ya, dengan hasil menzalimi orang lain, hasil mencuri, hasil korupsi, hasil riba. Kemudian dia berbuat zalim, ya, kepada orang lain. Kemudian dia berhaji. Dia berhaji, kata para ulama, dia berhaji kalau zaman dulu naik ontanya dari tempatnya, dari rumahnya menuju ke Mekah, dari Mekah menuju ke Mina naik ontanya. Kemudian dia mabit di Mina, kemudian dia melanjutkan lagi dengan ontanya, naik ontanya menuju ke padang Arafah. Kemudian dia wukuf di padang Arafah, ontanya menemaninya. Kemudian setelah itu dia pergi ke Muzdalifah, dia mabit di Muzdalifah, ontanya pun menemaninya. Besok paginya dia pergi ke Mina. Ini kita bicara haji, ya. Besok paginya dia pergi ke Mina lagi. Kemudian dia mabit di Mina bersama ontanya. Sungguhnya dia tidak haji, yang haji ontanya, kata para ulama. Yang haji ontanya, kenapa? Karena dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Secara hukum fikih hajinya sah, tapi pahalanya enggak ada. Nah, sama halnya dengan puasa. Puasa kalau tidak disertai dengan ketakwaan, puasanya sah, dia tidak perlu mengqadha, tapi pahalanya enggak ada. Dalilnya apa? Dalilnya banyak tadi. Rubba sha'iman laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang puasa dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berarti
pahalanya enggak ada. Pahalanya rubba qaimin laisa min qiyamihi ila sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang salat malam, dia tidak meraih salat malamnya kecuali hanya apa? Punya capek dan letih begadang. Dia tidak dapat pahala ya. Apalagi yang salatnya sangat apa namanya? Rekor dunia ya. Sejak zaman sahabat sampai sekarang baru dipecahkan rekor dunia, salat 23 rakaat 7 menit. Ini luar biasa ya, tapi tidak ada pahalanya. Kenapa salatnya? Ini kalau bukan cuma pahalanya enggak ada. Salatnya pun tidak sah. Karena tidak ada tumaknina. Dia tidak meraih apa-apa. Dalil yang lain menunjukkan bahwasanya ada puasa sah namun tidak dapat pahalanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Al-Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa namun dia tidak meninggalkan ya perkataan dusta, maka Allah tidak perlu dengan laparnya dan dahaganya. Hati-hati. Di antara hal yang benar-benar menghilangkan pahala puasa adalah kedustaan. Ya. Sampai saya pernah ditanya, waktu saya ngisi di salah satu stasiun televisi swasta, bukan di televisinya tapi di pegawai-pegawainya. Kemudian dia bertanya, "Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan kalau orang berbohong pahala puasanya enggak ada. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, kami ini pegawai-pegawai disuruh sama direksi untuk menyebarkan berita di televisi, berita dusta. Yang tidak diterima puasanya siapa? Kami atau direksi ya Ustaz?" Saya bilang semuanya tidak diterima. Bukan cuma direksinya aja. Jadi ada orang yang berdosa tatkala sedang berpuasa dan itu pahala puasanya langsung gugur. Ya. Paling tidak mengurangi pahala puasanya. Dari sini kita tahu bahwa tatkala kita berpuasa bukan cuma kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi pandangan kita harus berpuasa. Telinga kita harus berpuasa, lisan kita harus berpuasa. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza sumta," kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka, maka hendaknya pendengaranmu juga berpuasa. Wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa. Wa lisanuka, lisanmu juga berpuasa. Ya, anil kadzib wal maharim, tinggalkan dusta dan perkara-perkara yang haram, caci makian dan yang lainnya. Wada' adzal jar, dan jangan kau ganggu tetanggamu. Wal yakun alaika waqarun wa sakinah, hendaknya kau dalam kondisi tenang, dalam kondisi tentram tatkala berpuasa, ya. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawaan, dan jangan kau jadikan hari puasamu sama seperti hari tidak puasa. Tidak boleh sama, harus beda. Ya. Maka Nabi SAW mengajarkan dalam berpuasa bukan hanya meninggalkan maksiat, harus beradab. Tadi kata Jabir bin Abdullah, "Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah." Kau harus tenang dalam tatkala kau berpuasa. Kenapa seorang tatkala berpuasa dia sedang dalam argo ibadahnya jalan. Saya sering analogikan seperti seorang yang umrah. Orang kalau umrah dia pakai baju ihram. Kemudian dia berkata labbaik Allahumma umrah, atau dia berhaji dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Sejak dia mengucapkan lafal tersebut dan dia niat masuk dalam nusuk, dalam ibadah, maka argo pahala terus mengalir sampai dia tahallul. Selama dia dalam kondisi ihram pahalanya mengalir. Maka saya katakan demikian pula tatkala seorang sudah kemudian bersahur, kemudian dia sudah berniat puasa, maka argo pahalanya mengalir. Bahkan mungkin kalau dia tidur tetap pahala berjalan ya. Karena kenapa? Dia dalam kondisi apa? Berpuasa. Kondisi ini harus dijaga. Jangankan meninggalkan maksiat, bahkan bahkan perkara-perkara yang menunjukkan kejahilan, tidak ada manfaatnya harus ditinggalkan. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari? Kata Rasulullah SAW, "Fa idza kana yaumu siyami ahadikum, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan dia berkata-kata kotor, jangan yaskhab, jangan dia teriak-teriak. Teriak-teriak itu tidak ada dosa, tapi itu bukan perbuatan orang yang benar. Ngapain teriak-teriak kalau enggak ada keperluan? Ya, ada orang teriak sana teriak sini. Tidak boleh. Tatkala Anda sedang berpuasa Anda harus senang, tentram. Anda sedang dalam kondisi beribadah. Argo pahala sedang berjalan, ya. Maka kata Nabi SAW, "Fala yaskhab," jangan dia teriak-teriak, "wala yajhal," jangan dia melakukan perbuatan yang jahil. Wa in sabbahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci maki dia, aw qatalahu, atau mengajak dia berantem, jangan dilayani. Kata Nabi, "Falyakul inni mru'un shaim," katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi hati-hati kalau seorang berpuasa, jaga diri. Bukan cuma tidak bermaksiat. Tatkala kita masuk dalam arena media sosial, ada perdebatan, pertikaian, debat-debatan, maki-makian, jangan ikut. Ini bulan Ramadan ya. Jangan. Ada orang mancing-mancing, jangan terpancing. Kalau ada orang ngajak kita berantem, kita bilang jangan. Saya katakan sama dia, saya sedang berpuasa. Kalau berantem nanti habis buka, jangan sekarang ya. Enggak juga ya, enggak boleh juga. Tapi maksud saya, kita sedang berpuasa, harga pahala harus kita jaga. Apalagi maksiat. Sedangkan perkara yang tidak bermanfaat saja kita tinggalkan, apalagi
maksiat. Maka tadi pandangan harus berpuasa, pendengaran harus berpuasa, lisan harus berpuasa. Hati-hati pandangan. Inilah hal yang paling mudah di zaman kita ini mengurangi pahala puasa kita adalah pandangan yang haram. Pandangan yang haram, terutama di zaman now sekarang ini ya. Subhanallah, puasa kita sudah kita berpuasa susah-susah, pahalanya besar, ternyata kena roaming. Terkadang roamingnya lokal, terkadang internasional roamingnya. Tergantung siapa yang kita lihat ya. Sekarang kita keluar di jalan, siapa yang bisa jaga pandangannya? Di kantor kita melihat yang tidak-tidak ya. Para wanita tatkala bekerja luar biasa berhias secantik-cantiknya, seharum-harumnya, seindah-indahnya, terus duduknya samping kita di kantor ya. Kita melihat pasti yang tidak benar. Kalau kita buka Facebook pasti kita ngelihat juga yang enggak benar. Kita nonton YouTube ceramah agama, ustadznya bagus, kanan kirinya macam-macam yang kita lihat. Iya, seperti itu ya. Kenyataannya. Saya saja punya program melihat waktu sholat. Waktu saya buka iklan dulu, cewek keluar di situ. Mau lihat waktu sholat, lihat cewek dulu ya. Ya, astagfirullah, bingung ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita keluar di jalan, lihat iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede. Iya atau tidak? Ya. Mau iklan HP, iklan air minum, semuanya cewek sekarang. Ya. Akhirnya apa? Mata kita terbiasa melihat yang haram. Secara tidak sadar ternyata pahala kita kena roaming, berkurang. Ya. Ada seorang cerita sama saya, Ustaz, saya ini ikut travel Ustaz. Setelah umrah saya diajak ke Mesir, travelnya ngajak ke Mesir, kemudian nonton tarian perut. Nah itu kena roaming itu. Ya. Harusnya nonton tarian perut dulu baru taubat kepada Allah. Dua-duanya salah ya. Kalau disuruh pilih ini masih mending, masih kecil mudaratnya, masih kurang ya. Yang benar ya sudah, kalau sudah jangan lihat macam-macam. Kenapa? Karena kena roaming tadi. Hati-hati. Jadi pahala puasa kita sebenarnya besar, gara-gara kita tidak jaga pandangan, akhirnya berkurang. Hati-hati, maka kurangi untuk melihat media sosial yang enggak bermanfaat. Kita lagi puasa. Ada hal-hal yang haram, segera kita palingkan pandangan kita. Ya, kita bilang astagfirullah, kita palingkan pandangan kita. Kemudian jaga pendengaran kita, jangan dengar hal yang tidak benar, jangan dengar ghibah, jangan dengar namimah, jangan ikuti berita-berita yang belum tentu benar, apalagi mengungkap aib-aib orang, belum tentu benar. Ya. Apakah semua berita kita benarkan? Belum tentu benar ya akhi. Belum tentu benar. Apakah pembawa berita semuanya thiqah? Sementara saya pernah ngisi di stasiun televisi begitu orangnya, bilang bahwasanya kami disuruh direksi untuk menyebarkan berita yang tidak benar. Ya titipan. Ya terus kita apakah semua berita kita benar? Apalagi kita ikut share, kita mendengarkan ghibah, namimah, ya sebaiknya kita tinggalkan. Demikian juga jangan dengarkan musik-musik. Ya tidak boleh ya. Dengar musik-musik tidak diperbolehkan dalam 4 mazhab ijma ulama, musik-musik tidak diperbolehkan. Ya memang ada kelezatan ya lezat, tapi tidak menjadikan hati bahagia. Hati bahagia baca Al-Qur'an, bukan dengar musik. Taib. Kemudian jaga lisan kita. Hati-hati jangan kita masuk dalam ajang perdebatan, jangan maki, jangan mencaci. Kemudian kalau kita dalam grup, ternyata grup kita ada debat-debat, mending kita left ya. Ramadan kita left dulu. Saya bilang para sahabat-sahabatku yang baik ya. Karena saya lagi puasa, saya left dulu ya. Nanti ketemu habis lebaran. Habis lebaran baru masuk lagi ya. Daripada akhirnya puasa kita berkurang pahalanya. Jadi ini yang paling penting, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita menambah takwa kita. Taib. Di antara hikmah puasa kata para ulama adalah membuat kita lebih peka kepada masyarakat. Ini sering disampaikan oleh khatib-khatib. Tatkala kita sedang berpuasa, kita tahu bagaimana rasanya lapar, kita tahu bagaimana rasanya haus. Dan satu yang paling parah, yang kita tahu bagaimana yang harus menahan syahwat, itu berat. Lebih berat daripada menahan lapar dan dahaga. Ya. Apalagi laki-laki, ya. Makanya Rasulullah SAW kalau sudah bicara tentang syahwat, Rasulullah SAW menyuruh wanita untuk siap melayani suaminya kapan saja. Karena masalah syahwat tidak menerima penundaan. Kalau masalah lapar dan haga masih bisa ditahan, masih bisa ditunda 2 jam lagi. Kalau syahwat terkadang susah ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa in kanat ala tanur. Kalau sang istri sedang bakar roti, suaminya kepingin, tinggalkan rotinya meskipun hangus, enggak ada masalah. Karena ini ada manfaat yang lebih, maslahat yang lebih besar. Bahkan kata Nabi, wa in kanat ala qatab. Kalau istrinya sedang berada di atas onta, ingin melakukan perjalanan, tiba-tiba suaminya ingin, maka harus segera turun dan melayani suaminya. Kenapa? Masalah syahwat ini tidak gampang. Kita disuruh menahan syahwat saja dari pagi sampai maghrib. Terkadang kita berat, ya. Apalagi kemudian sampai ada orang yang tidak bisa menikah, menahan syahwatnya sampai bertahun-tahun. Contohnya para jomblo, kasihan. Benar, saya bisa bayangkan kalau saya jadi jomblo gimana sedihnya ya. Saya jadi jomblo, jadi duda, kasihan. Apalagi zaman sekarang ini. Jomblo-jomblo zaman dulu, zaman-zaman kita dulu masih belum nikah, saya masih umur 20, 19. Godaan tidak seperti sekarang ini. Sekarang luar biasa, fitnah wanita di mana-mana ya.
Seorang bawa fitnah di HP-nya, dia ingin lihat segalanya ada di mana? Di HP-nya. Kalau dulu orang tidak keluar rumah dia selamat, dia tidak lihat macam-macam. Sekarang orang dalam rumah lebih parah lagi, ya. Lihat macam-macam, dia berkelana, ya. Terus kemana-mana sudah lihat apa saja yang ingin dia lihat. Dia baca apa saja yang dia baca. Kemudian syahwatnya bergejolak, maka kasihan. Antum bayangkan orang jomblo, kasihan banget ya. Apalagi jomblo 40 belum nikah-nikah, kasihan nih. Ada orang sudah 40 belum nikah-nikah. Saya ketemu orang umur 60 belum nikah, kasihan subhanallah. Ini jomblo abadi, kasihan. Ya, benar-benar kita rasakan susahnya. Dan saya pergi haji meninggalkan istri, berat bagi saya. Berat bagi saya bagaimana orang yang kemudian tidak bisa menyalurkan apa? Syahwat. Demikian juga para janda, kasihan ikhwan. Ya. Benar, janda-janda harus ada yang tolong. Ya kasihan benar. Kemudian cerai dengan suaminya meninggal, kemudian tapi apa yang boleh buat, kita enggak berani menolong janda ya. Kita paling menolong dengan apa? Dengan duit. Padahal barang siapa kata Nabi, man as-sa'i 'alal aitam wal armalah wal aramil kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu anak yatim dan orang janda seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana para mujahidin? Semuanya penakut ya. Tapi saya bisa bayangkan benar. Saya sering dengar kasihan janda itu. Gimana lagi? Ya, kita semua penakut-penakut semuanya. Saya juga termasuk yang penakut. Saya jujur saja. Tapi maksud saya kasihan. Dengan kita berpuasa kita tahu bahwasanya syahwat itu butuh disalurkan sehingga timbul kepekaan bagi kita. Maka kita lebih santun kepada janda, lebih santun kepada jomblo. Makanya para ulama mengatakan kalau ada jomblo tidak punya duit untuk menikah, boleh kasih uang zakat. Kasihan dia. Ya, kita menyelamatkan harga dirinya. Kita kasih uang zakat supaya dia bisa menikah, biaya dia untuk menikah. Ya ini menemukan kepekaan kita terhadap orang-orang yang kesusahan ya. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di negara-negara yang tidak ada keamanan di negara-negara tersebut, di Suriah, di Palestina, mereka kelaparan, mereka kehausan. Sungguh kita di atas kenikmatan. Bagaimana mereka menyambut lebaran dengan kalau kita mendengar suara-suara mercon dan mereka suara letupan senapan, suara bom mereka dengar tatkala menyambut lebaran maupun menyambut Ramadan. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa akan timbul kepekaan kepada sesama kita. Dan hal ini menjadikan kita semakin dermawan membantu mereka. Kemudian di antara hikmah di antara puasa dari puasa adalah memantapkan akidah kita, ya, memantapkan akidah kita. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita tatkala berpuasa menyelisih tata cara ahlul kitab. Karena ahlul kitab mereka juga berpuasa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Di antaranya ahlul kitab. Makanya ahlul kitab berpuasa, nabi-nabi mereka juga berpuasa. Nabi Daud berpuasa, Nabi Musa berpuasa. Ya, ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud dari Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam juga tatkala diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram, kemudian Fir'aun dan melentaranya ditenggelamkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi mereka berpuasa, umat-umat terdahulu juga berpuasa, kita juga berpuasa. Tetapi harus ada perbedaan antara kita dengan ahlul kitab, terutama yang mereka menyimpang, yang mereka terjerumus dalam kesyirikan. Yahudi dan Nasrani sekarang, ya, mereka terjerumus dalam kesyirikan. Bukan Yahudi dan Nasrani di zaman nabi-nabi mereka. Di zaman nabi mereka masih lurus, masih bertauhid. Sekarang mereka sudah melakukan kesyirikan. Di antaranya misalnya mereka kalau berpuasa mereka tidak bersahur. Yang kedua, mereka kalau puasa bukanya tatkala sudah nampak bintang-bintang. Di sini Nabi menyuruh kita untuk menyelisihi mereka dengan sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beda dengan mereka, tidak boleh sama, ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa, ya, umat ini di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa? Li'annal yahuda wan nasara akharu. Karena orang Yahudi dan Nasrani kalau mereka berpuasa, mereka mengakhirkan berbuka. Ya, matahari tenggelam, mereka belum berbuka. Mereka masih nunggu sampai gelap, sampai muncul bintang-bintang baru mereka berbuka. Dan ini diikuti oleh orang Syiah. Orang Syiah juga demikian. Kalau berbuka mereka tunggu apa? Gelap. Adapun kita disuruh segera berbuka.
Ya, dalam hadis Rasulullah SAW tatkala sedang bersafar dengan para sahabat, wa gharabatis syamsu, matahari kemudian tenggelam, maka Nabi SAW menyuruh Bilal, "Ya Bilal, inzil fajdah lana." Wahai Bilal, turunlah engkau segera siapkan makanan untuk berbuka. Maka sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, lau amsaita." Kenapa kau tidak tunda dulu ya Rasulullah? Masih terang. Sebagian sahabat mengatakan, "Inna alaika naharan." Ya Rasulullah, masih siang. Kata Rasulullah SAW, buka puasa. Ya, sampai sebagian sahabat mengatakan kalau seandainya salah seorang berdiri di atas ontanya, matahari masih kelihatan. Artinya apa? Baru dia tenggelam, Rasulullah SAW langsung apa? Berbuka, tidak tunda-tunda. Dan ini menunjukkan Rasulullah melatih kita untuk membedakan diri kita dengan ahlul kitab. Jadi para ikhwan dan akhwat, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berada di tepi pantai, kemudian menanti matahari tenggelam bersama istri, bersama keluarga, begitu matahari tenggelam, sudah tidak kelihatan bulatannya, silakan berbuka meskipun belum azan. Kenapa? Karena matahari tenggelam itu berarti tanda waktunya berbuka. Enggak usah ragu-ragu, enggak usah bilang, "Mas, jangan matahari naik lagi." Enggak usah. Udah tenggelam selesai, buka. Jangan usah tunggu, dia enggak bakalan naik lagi. Kalau naik lagi hari kiamat ya. Oleh karena para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal yang menanamkan akidah kita bahwa kita harus beda dengan ahlul kitab. Bahkan jangankan dalam masalah ibadah. Ya, dalam masalah adat istiadat Nabi suruh kita untuk berbeda, ya. Ya, dalam banyak hal. Contoh Rasulullah SAW menyuruh untuk menyemir rambut. Laki-laki menyemir rambut tapi tidak boleh dengan warna hitam. Kenapa? Orang-orang ahlul kitab mereka membiarkan rambut mereka putih, tidak disemir. Rasulullah SAW ingin, kata Rasulullah, bedakan dengan mereka. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memanjangkan apa? Jenggot. Kenapa? Karena orang-orang Majusi mereka tidak memelihara jenggot mereka. Jadi bahkan dalam masalah-masalah tradisi Rasulullah SAW suruh beda. Kenapa? Karena kalau ada kesamaan kita dengan mereka, ya, akan timbul rasa cinta kita kepada mereka, akhirnya kecondongan kepada kesyirikan yang mereka lakukan, akhirnya menganggap itu perkara biasa dan sebagaimana terjadi sekarang. Bahkan kesyirikan pun dianggap biasa, enggak ada masalah, bukan, ini masalah besar. Ini antara surga dan neraka, ya. Antara syirik dan Islam, antara tauhid dengan syirik. Akhirnya muncullah orang-orang liberal mengatakan semua agama benar, semua agama masuk surga, yang penting baik. Kalau ada, kita tanya sama mereka, kalau ada ateis baik bagaimana? Ada PKI baik bagaimana? Masuk surga juga ya. Mereka tidak percaya sama Tuhan, kemudian kita masukkan mereka dalam surga ya. Jadi akhirnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW ingin orang bertauhid itu punya keistimewaan tersendiri. Bahwasanya dia harus benci dengan namanya syirik, karena itu dosa paling besar. Maka dia harus berbeda dengan orang-orang musyrikin. Sementara jangankan dalam masalah ibadah, masalah adat istiadat juga Rasulullah SAW suruh beda. Apalagi masalah ibadah. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat setelah asar. Kenapa? Terutama tatkala matahari mau tenggelam. Kenapa? Karena orang-orang penyembah matahari setelah asar mereka ada zikir menjelang tenggelam matahari. Zikir petang mereka ada, ya, menunggu matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam, mereka sujud kepada matahari tersebut. Maka Nabi melarang kita untuk sholat setelah asar. Kenapa? Karena ada tasyabbuh, kesamaan dari sisi waktu. Sama halnya tatkala setelah salat subuh, kata Nabi, la salata ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari naik. Hatta tatlu matahari naik. Kenapa? Karena di antaranya orang-orang penyembah matahari setelah subuh mereka ada zikir pagi, ya. Mereka muji-muji Tuhan, mereka persiapan. Begitu matahari mulai naik, mulai menyingsing, maka mereka kemudian sujud. Maka waktu yang paling tidak boleh salat terutama tatkala matahari akan tenggelam. Karena situlah mereka sedang sujud kepada matahari. Nah, sekarang banyak orang ibadahnya ikut-ikutan orang-orang Nasara. Yang Nasara ibadah dengan nyanyi-nyanyi, kita juga ikut nyanyi-nyanyi. Pakai alat musik, kita juga ibadah pakai alat musik dan macam-macamnya. Ini tidak boleh. Maka di antara hikmah puasa adalah agar kita memperkuat akidah kita sehingga kita menyelisih para ahlul kitab. Taib. Apakah masih ada hikmah yang lain? Saya rasa masih banyak, ya. Tapi antum cari sendirilah ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan, terutama masalah fikih puasa karena yang lagi akan puasa. Silakan, masih ada waktu kita sekitar 20 menit. Yang bertanya 15 menit, yang bertanya saya persilahkan. Silakan bebas, memakai kertas, memakai langsung boleh. Silakan jemaah yang bertanya. Tidak harus masalah tahap Ramadan atau sebaiknya tentang puasa, tapi boleh yang lain boleh, tapi sebaiknya tentang puasa. Kita cuma sebentar 15 menit. Silakan. Ada yang bertanya? Disuruh tanya bingung ya.
Ustaznya pergi baru nanya nanti. Baik, silakan yang bertanya. Ayo, siapa yang pecahkan telur dulu cepat. Ayo silakan. Berbahaya. Pembatal puasa 3 adalah berjima, berhubungan dengan istri, kemudian makan dan minum, atau yang semakna dengan ini. Ini kalau ini batal betulan, bukan cuma pahalanya yang batal, puasanya juga apa? Batal. Yang paling parah adalah jima. Jima ini pembatal yang paling parah. Ya, apa yang dimaksud dengan jima? Mohon maaf, secara fikih jima itu adalah kemaluan lelaki, maksudnya kepala zakar masuk secara keseluruhan ke dalam kemaluan wanita. Seandainya, mohon maaf, kalau kepala zakar baru masuk seperduanya, belum keseluruhnya dalam kemaluan wanita, belum dikatakan terjadi jima. Ya, makanya saya sering hadir dalam masalah perzinahan di apa namanya di Arab Saudi. Kalau ada tuduhan zina seorang wanita Indonesia dengan orang lain, saya biasanya dipanggil sebagai penerjemah. Itu selalu ditanya, apakah terjadi penetrasi, maksudnya kepala zakar masuk seluruhnya ke dalam kemaluan sang wanita? Kalau tidak masuk seluruhnya, itu maka belum hukum zina. Ya, tapi tetap dosa, tetap bersalah, tetap dihukum, tapi belum hukum zina. Maka demikian juga seorang laki misalnya dia menggoda istrinya di bulan Ramadan, mencumbui istrinya di bulan Ramadan. Sebelum kita bahas ini, apakah boleh seorang suami mencumbui istrinya di bulan Ramadan? Jawabannya boleh bagi yang bisa menahan hawa nafsunya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa shaim wa kana amlakakum li irabi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbuiku dan menciumku, bukan cuma sekedar mencium, bahkan mencumbuiku padahal beliau dalam kondisi berpuasa, dan dia adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Jadi dihalalkan bagi seorang laki tentang istrinya semua boleh dia lakukan. Yang penting 2 syaratnya. Pertama, tidak terjadi jima. Jima tadi, kepala zakar masuk dalam apa? Kemaluan istri, itu langsung batal meskipun tidak ejakulasi. Yang kedua, tidak boleh ejakulasi meskipun tidak terjadi jima. Barang siapa menggoda istrinya, merayu istrinya, kemudian melakukan hal-hal tanpa jima, tanpa senggama, tahu-tahu ejakulasi, batal puasanya. Tapi selama dia mencumbui istrinya tidak sampai ejakulasi dan tidak terjadi jima, maka tidak jadi masalah, puasanya sah meskipun keluar air madhi. Air madhi adalah cairan yang keluar tatkala syahwat sedang menggebu-gebu tapi tidak terjadi ejakulasi. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau terjadi ejakulasi, maka puasanya batal. Kalau terjadi jima, maka bukan cuma batal, dia dosa besar dan dia harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Kafarahnya pertama membebaskan seorang budak, dan sekarang budak tidak ada. Maka berpindah pada pilihan kedua, antasuma syahraini mutatabi'ain. Engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tidak boleh ada lubang bolong sama sekali. Kalau Anda sudah puasa 45 hari, tahu-tahu hari 46 bolong tanpa ada udzur syar'i, ulang lagi dari awal. Kalau tidak mampu, baru kemudian antut'ima sittina miskinan. Engkau beri makan kepada 60 fakir miskin. Ini yang paling ringan. Cuma beli nasi bungkus 60, kemudian bagi-bagi sama fakir miskin. Tapi seorang tidak boleh melanggar. Ya. Makanya saya ingatkan kepada orang-orang yang syahwatnya tidak bisa dia atasi, sangat tidak bisa dia kendalikan, maka jangan menggoda istrinya di pagi hari. Ya, menggodanya menjelang berbuka tidak apa-apa. Kalau pagi hari, siang hari tidak boleh, ya. Tidak boleh, khawatir dia terbawa, akhirnya dia melakukan apa yang dia lakukan. Apalagi kalau syahwat sudah bergejolak, terkadang seorang sudah tidak pikir panjang. Kata orang, kalau syahwat lelaki sudah bergejolak, 2/3 akalnya sudah hilang. Bahkan terkadang hilang seluruhnya. Ya, Mas, tidak boleh Mas. Oh, tenang aja. Nanti bayar kafarah Mas, tenang. 60 bungkus gampang. Uang banyak sekali. Bismillah. Tawakal gimana? Dosa besar ini, nggak boleh. Ya, jadi kalau itu tidak boleh. Jadi, tapi mencium nggak ada masalah. Ya. Selama orang bisa menahan apa? Hawa nafsunya. Ini pembatal yang paling parah. Ya. Saya ulangi, kalau terjadi ejakulasi tanpa senggama, batal puasa, seperti melakukan onani, istimna dan yang lainnya, batal puasa tapi tidak bayar kafarah. Tapi kalau terjadi senggama, meskipun tidak ejakulasi, batal puasa dan bayar apa? Kafarah. Yang kedua, makan dan minum. Makan dan minum ini juga membatalkan puasa. Semua yang maknanya makan dan minum. Di antara kata para ulama yang maknanya makan dan minum adalah suatu yang masuk melalui saluran makan dan minum dan masuk ke kerongkongan. Contoh, seorang kemudian misalnya ada obat dia makan, ya batal. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa balik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Kalau kau berpuasa, silakan kau wudu dengan menghirupkan air di hidung. Dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air di hidung, kecuali kau sedang berpuasa. Kenapa? Khawatir apa? Bablas masuk, bisa batal puasa. Ya. Oleh karenanya,
Para ulama mengatakan termasuk membatalkan puasa impus, karena impus itu fungsinya persis seperti makan dan minum. Orang tidak makan dan minum tapi diimpus, badannya tetap aja bisa gemuk ya. Kenapa? Karena ada asupan gizi yang dimasukkan. Tetapi kalau suntik misalnya suntik insulin itu bukan gizi, tapi dia sekedar menambah obat. Suntik obat itu tidak membatalkan puasa. Saya ulangi, suntik obat, suntik bius tidak membatalkan puasa, suntik insulin tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan makan dan minum ya. Demikian juga Ustadz, bagaimana dengan obat yang dimasukkan di mata? Itu juga tidak membatalkan puasa. Ada orang obat tetes mata. Kenapa? Karena mata bukan saluran makan dan minum. Ya, kalau orang makan tidak ada makan di mata ya. Itu obat masukkan di mata. Kalau dia obatnya dimasukkan ke obat matanya masukkan ke mulut baru batal puasa. Ya. Jadi yang membatalkan puasa yang semakna makan dan minum. Selain itu tidak membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Contoh, seorang menelan air liur, itu tidak membatalkan puasa. Sebagian orang tidak mau telan air liur, tidak apa-apa. Kecuali air liurnya keluar, dimasukin lagi, ya itu baru batal. Tapi kalau masih dalam ditelan, tidak membatalkan puasa. Ya. Ada orang lagi mengatakan, Ustadz katanya puasa nggak boleh ngupil. Siapa bilang ngupil? Ngupil itu bukan makan dan minum. Kita sepakat yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ngupil dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta, bahasa India, tidak ada yang mengatakan ngupil artinya makan dan minum. Kecuali upilnya dimakan ya batal. Tapi kalau enggak. Sama membersihkan kotoran telinga juga tidak membatalkan puasa. Di antaranya ibu-ibu terkadang sering menyesatkan anak-anaknya. Nah, enggak boleh nangis nanti batal puasa. Padahal nangis tidak membatalkan apa? Puasa. Betapa banyak orang puasa baca Quran nangis. Apakah puasanya batal? Justru dianjurkan dia baca Quran sambil menangis. Yang penting air minumnya jangan air matanya jangan dimakan. Ini halal tidak membatalkan puasa. Baik, kita lanjutkan. Makan dan minum membatalkan puasa serta jima membatalkan puasa kecuali jika dilakukan dalam kondisi lupa. Kata Nabi SAW, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'ahumullah wa saqah. Barang siapa yang lupa tatkala dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya disempurnakan puasanya karena itu rizki yang Allah berikan kepada dia. Sungguhnya Allah yang berikan dia makan dan berikan dia minum. Seandainya bawa pulang dari kantor kerja keras sampai di rumah kemudian lupa buka kulkas, ada cendol, ada gado-gado, makan seluruhnya, tambah lagi makan sambalnya, selesai kenyang baru ingat, saya puasa. Sah tetap puasanya. Itu tadi gado-gado, cendol semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pura-pura lupa ya. Jangan pura-pura lupa. Jangan menjebak diri untuk apa? Lupa. Lupa itu terkadang menguntungkan, terkadang merugikan. Lupa tatkala puasa itu menguntungkan. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau seorang suami berhubungan dengan istrinya dalam kondisi lupa kalau sedang puasa? Mungkin atau tidak? Mungkin terjadi, meskipun kemungkinannya kecil. Kalau suaminya lupa, mungkin, tapi kalau istrinya juga lupa, itu agak susah ya. Kecuali istrinya pura-pura lupa. Jadi itu di antara hal yang harus kita perhatikan. Ustadz, Nabi puasa Sya'ban hampir 1 bulan penuh. Itu puasa apa ya? Puasa bebas, puasa mutlak, tidak harus Senin Kamis, boleh berurutan, enggak ada masalah. Ya, boleh lebih daripada setengah bulan. Boleh lebih dari setengah bulan ya. Tetapi tatkala seorang sudah menjelang puasa seperti hari ini tidak boleh berpuasa lagi. Ya, kenapa kata Rasulullah SAW mengatakan la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali orang yang terbiasa puasa. Kalau orang terbiasa puasa Senin Kamis, ternyata tanggal 30 Sya'ban itu hari Kamis, enggak apa-apa dia puasa karena itu hari biasa dia puasa. Tapi kalau dia tidak biasa puasa kemudian ingin puasa, maka dia kecualikan sehari 2 hari sebelum Ramadan seperti hari ini dan kemarin jangan kita puasa atau hari ini sama besok jangan puasa. Tapi ada lagi yang bertanya? Masih ada 5 menit, silakan. Tadi kan dibilang bahwasanya kita tidak boleh menyamakan antara bulan Ramadan, hari-hari kita dengan bulan puasa. Iya. Tips-tipsnya gimana? Tadi dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, wala taj'al yauma siyamika wa yaum fitrika sawaan. Jangan kau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama. Tidak boleh. Kita harus mengistimewakan dan mengagungkan hari kita tatkala kita berpuasa. Nah, bagaimana cara membedakannya? Tips-tipsnya ya tadi kita kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita hari-hari biasa kita mungkin santai-santai aja, kita mau chattingan, mau Facebookan, tapi hari-hari berpuasa kita harus sok sibuk ya. Kenapa? Kita ingin hatam Quran. Hari-hari biasa kita nggak hatam Quran. Sekarang kita punya target. Saya ingin hatam Quran selama Ramadan 2 kali. Kalau 2 kali hatam Quran berarti 1 hari harus 2 juz.
Apalagi yang targetnya 10 kali khatam. Berarti satu hari 10 juz. 10 juz itu butuh waktu banyak. Nah, kalau kita ternyata santai, kita tidak sok sibuk, maka kita tidak bakalan bisa khatam. Nah, bagaimana cara sok sibuk? Ya sudah, kalau kita lagi baca Quran ada yang ngajak ngobrol, sebentar, saya belum selesai. Sebentar ya. Ente soalim ini, memang saya lagi soalim nih bulan Ramadan. Ya. Nanti habis Ramadan kita ngobrol. Jadi begitu, kita lagi baca Quran di rumah, istri tegur, mas, mijit dong. Sebentar sayang, sebentar. Abi masih 1 juz lagi. sebentar ya. Anak-anak, sebentar nak, sebentar. Jadi kita tunjukkan kita lagi jual mahal tentang waktu. Kalau kita nggak begitu, maka hari kita sama dengan hari biasa. Benar? Aja kita santai aja, puasa seperti nggak puasa. Mau nonton berita, mau ini, mau lihat mau share macam-macam, mau ini, mau diskusi, mau debat, mau gibah, namimah. Apa bedanya kalau kita di puasa dan tidak puasa? Maka di antara tips yang paling baik, pertama tentunya berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Yang kedua, sok sibuk. Jadikan waktu Anda mahal. Bagaimana caranya tadi? Yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Baik, satu pertanyaan lagi. Sekarang 1-4. Tadi tanya nggak ada? Reno apa? Coba silakan. Makasih Ustaz. Ketika kita safar, mana yang lebih utama? Ketika kita safar, mana yang lebih utama, berbuka atau berpuasa? Kondisi safar ya, dilihat kondisinya. Kalau ternyata kita berat untuk berpuasa, maka yang lebih afdol kita berbuka. Dan ini kembali kepada masing-masing orang. Tapi kalau ada orang menurut dia safarnya ringan, seperti mungkin saya bersafar dari sini ke sana naik pesawat santai, ada AC-nya, nggak berat dan saya merasa santai saja, lebih baik berpuasa. Kenapa? Pertama, utangnya segera dia selesaikan, kewajibannya segera apa? Dia selesaikan. Kedua, dia berpuasa lebih mudah. Kenapa? Banyak masyarakat berpuasa sama dia. Yang ketiga, di bulan Ramadan. Tapi kalau dia berat, jangan nekat berpuasa. Allah lebih yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan, jangan dia menyangka dengan semakin susah pahala saya semakin besar. Enggak, Islam tidak seperti itu. Ya, makanya ada orang nekat misalnya, ya saya pingin haji, kemudian jalan kaki tidak mau naik kendaraan. Kita bilang enggak, Nabi dulu hajinya naik apa? Naik onta. Ya, tidak semua yang berat pahalanya lebih banyak. Saya ulangi, tidak semua yang lebih susah pahalanya lebih banyak. Contoh sederhana sekali adalah tatkala kita bersafar, kita sunahnya sholat 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Dan tidak perlu qobliyah, tidak perlu ba'diyah. Antara orang yang sholat 2 rakaat dengan sholat 4 rakaat, mana pahalanya lebih besar? Yang 2 rakaat. Kenapa? Karena dia sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi kalau bersafar sholatnya 2 rakaat. Ini contoh bahwasanya tidak mesti yang lebih berat, pahalanya lebih besar. Maka saya katakan tadi, tatkala safar lihat kondisi kita. Makanya sahabat dulu waktu bersafar ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Dan tidak ada saling mencela di antara mereka. Dan mengatakan ente begini saja berbuka. Ente orang beda-beda. Saya mau santai-santai sekarang boleh buka, kenapa ente paksa saya puasa? Ya, Allah saja membolehkan saya, ente mau larang-larang. Ente siapa ente? Mau buka silakan, tapi intinya boleh. Anda merasa ringan, berbuka pun boleh. Tapi pertanyaan tadi mana yang lebih baik? Tapi kalau boleh berbuka sedang bersafar, boleh secara mutlak. Yang penting Anda musafir, Anda boleh berbuka. Mau susah enggak susah boleh berbuka. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, maka tadi lihat kondisi. Kalau susah maka sebaiknya berbuka, kalau mudah sebaiknya apa? Berpuasa. Dan demikian pengajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita dimudahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dianugerahkan oleh Allah untuk banyak bertilawah Al-Qur'an dan bisa melaksanakan salat malam dengan baik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك